Siapa sangka, gadis muda ini membawa perubahan besar di dunia dalam bidang pendidikan. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan menyelami kisah luar biasa seorang gadis yang telah menjadi simbol ketahanan dan perjuangan untuk pendidikan di seluruh dunia. Siapa yang tidak mengenal Malala Yousafzai? Sebuah nama yang sudah tak lagi asing terutama bagi mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia dan pendidikan. Tapi, tahukah kalian bahwa Malala yang lahir pada 12 Juli 1997 di Mingora, Lembah Swat, Pakistan adalah contoh nyata bahwa satu suara bisa mengubah dunia. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Ziauddin dan Torpeka Yousafzai. Ayahnya Ziauddin adalah seorang pendidik dan aktivis yang mendirikan sekolah untuk anak-anak. Nah, pengaruh besar dari ayahnya inilah yang membuat Malala jatuh cinta pada pendidikan sejak usia dini. Sejak kecil, Malala menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap pendidikan. Dalam budaya di mana pendidikan untuk perempuan seringkali dianggap tidak penting, Malala berjuang untuk mendapatkan pengetahuan. Inspirasi itu datang dari ayahnya, Ziauddin, yang tidak hanya mendidik anak-anak di sekolahnya, tetapi juga berjuang melawan norma-norma sosial yang menghambat akses perempuan terhadap pendidikan. Sebelum Taliban mengambil alih Lembah Swat, Malala sudah menikmati pendidikan di sekolah yang didirikan oleh ayahnya. Namun, pada tahun 2007 keadaan berubah drastis ketika Taliban mulai menguasai wilayah tersebut. Mereka mengeluarkan peraturan yang sangat ketat. Salah satunya adalah melarang pendidikan bagi perempuan. Bayangkan betapa frustasinya Malala ketika mendapati tempat yang sangat dicintai, yaitu sekolah, terancam untuk ditutup. Saat itu, dia tidak bisa hanya diam dan membiarkan semua itu terjadi. Disinilah awal dari perjalanan aktivisme Malala dimulai. Pada usia 11 tahun, Malala mengambil langkah berani dengan menulis blog anonim untuk BBC Urdu di bawah nama samaran, Gul Makai. Di dalam blognya, dia mendokumentasikan kehidupan sehari-harinya di bawah rezim Taliban yang menindas, termasuk ketakutan dan perjuangan untuk tetap bersekolah. Malala menulis tentang pengalamannya, harapannya, dan keinginannya untuk menginspirasi perempuan lain agar tidak menyerah pada pendidikan. Blognya menjadi perhatian dunia. Di tengah ancaman dan ketidakpastian, dia tetap berani untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginannya. Dalam setiap tulisannya, Malala menampilkan kekuatan, keberanian, dan ketekunan yang luar biasa. Melalui tulisan-tulisan itu, dia membuktikan bahwa meskipun dia masih muda, suaranya layak didengar. Namun, perjuangan Malala tidaklah mudah. Pada 9 Oktober 2012, saat dia dalam perjalanan pulang dari sekolah, sebuah tragedi terjadi. Dia ditembak di kepala oleh seorang anggota Taliban sebagai bentuk pembalasan atas aktivitasnya. Serangan itu hampir merenggut nyawanya, tetapi tidak berhasil menghentikannya. Dia dalam keadaan kritis dan dirawat di rumah sakit di Pakistan sebelum akhirnya dipindahkan ke Birmingham, Inggris untuk perawatan lebih lanjut. Sungguh momen yang mengerikan, bukan? Namun, keberanian Malala tidak hanya terletak pada pertempuran fisiknya melawan luka-lukanya, tetapi juga pada bagaimana dia mengatasi rasa takut dan trauma. Serangan ini justru mengubahnya menjadi simbol perjuangan bagi pendidikan perempuan di seluruh dunia. Dapatkah kita membayangkan seberapa besar dampak dari suatu tindakan brutal ini? Kejadian ini memicu gelombang dukungan internasional yang luar biasa. Semua orang dari berbagai belahan dunia bersatu untuk mendukung Malala. Mereka berjuang bersamanya, mengangkat suaranya ke permukaan, dan menekankan pentingnya pendidikan bagi setiap anak terlepas dari jenis kelamin. Keberanian Malala untuk bertahan hidup dan berjuang untuk haknya memberikan inspirasi bagi banyak orang. Setelah pulih dari serangan yang mengubah hidupnya, Malala kembali ke sekolah dengan semangat yang lebih besar. Dia tidak hanya kembali ke rutinitasnya sebagai seorang pelajar, tetapi juga melanjutkan perjuangannya untuk pendidikan dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Malala tidak hanya ingin berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk jutaan gadis lain yang tidak memiliki akses ke pendidikan. Pada tahun 2013, dia mendirikan Malala Fund, sebuah organisasi nirbala yang bertujuan untuk mendukung pendidikan bagi gadis-gadis di seluruh dunia. Melalui Malala Fund, dia berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak perempuan di seluruh dunia mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Dalam pidatonya di PBB pada 12 Juli 2013,
yang bertepatan dengan ulang tahunnya, Malala menyerukan tindakan untuk memperjuangkan pendidikan dan hak anak-anak di seluruh dunia. Dalam pidato penuh emosi itu, dia berkata, "Satu anak, satu guru, satu pena, dan satu buku bisa mengubah dunia." Pidato ini tidak hanya menggetarkan hati para pendengar, tetapi juga menyebarkan pesan harapan dan perubahan yang sangat kuat. Keberanian dan dedikasi Malala tidak luput dari perhatian dunia. Dia telah menerima banyak penghargaan dan penghormatan atas perjuangannya. Pada tahun 2014, dia menjadi penerima termuda dalam sejarah penghargaan Nobel Perdamaian. Penghargaan ini diberikan atas usahanya dalam mempromosikan pendidikan dan hak asasi manusia. Betapa mengesankannya, bukan? Di usia yang sangat muda, Malala sudah diakui secara internasional sebagai simbol perjuangan untuk pendidikan. Selain itu, Malala juga diundang untuk berbicara di berbagai forum internasional dan muncul di banyak media. Dia tidak hanya menjadi duta global untuk pendidikan, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk memperjuangkan hak mereka. Dalam wawancara dan pidato-pidatonya, Malala selalu menekankan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, dan tidak ada satupun yang seharusnya terhalang untuk mendapatkan pendidikan. Meskipun kehidupannya diwarnai dengan banyak tantangan, Malala terus maju dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Oxford. Dia berhasil meraih gelar dalam bidang filsafat, politik, dan ekonomi pada tahun 2020. Malala menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada batasan bagi siapapun yang ingin belajar, berkontribusi, dan membuat perubahan. Selama studinya di Oxford, Malala terus aktif dalam advokasi pendidikan. Dia menulis buku, memberikan wawasan tentang isu-isu global yang dihadapi oleh anak-anak, terutama perempuan, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Bahkan di tengah kesibukan akademisinya, dia tetap berkomitmen untuk memberikan suara bagi mereka yang tidak terdengar. Dia menulis buku berjudul I Am Malala, The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban. Buku ini bukan hanya biografi, tetapi juga sebuah panggilan untuk tindakan. Melalui buku ini, Malala menceritakan kisah kehidupannya dan perjuangannya untuk pendidikan dengan cara yang sangat menginspirasi. Saat kita melihat dunia saat ini, masih banyak anak-anak di berbagai belahan dunia yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Banyak yang masih terjebak dalam perang, kemiskinan, dan diskriminasi. Namun, seperti yang telah ditunjukkan Malala, setiap usaha kecil kita bisa menjadi langkah besar untuk menuju perubahan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan hidup Malala Yousafzai? Bahwa setiap dari kita memiliki kekuatan untuk menjadi agen perubahan. Bahwa pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga sebuah senjata yang bisa kita gunakan untuk melawan ketidakadilan. Malala menunjukkan bahwa jika kita memiliki tekad, keberanian, dan harapan, kita bisa mengatasi segala rintangan yang menghalangi jalan kita. Ketika kita melihat kembali perjalanan hidup Malala, mari kita ingat untuk terus memperjuangkan pendidikan dan hak asasi manusia. Kita semua bisa berkontribusi dengan cara yang berbeda, meskipun itu hanya dengan menyebarkan kesadaran, memberikan dukungan kepada mereka yang berjuang untuk pendidikan, atau bahkan dengan berbagi pengetahuan kepada anak-anak di sekitar kita. Seperti kata Malala, saya berdiri di sini, satu suara di antara banyak suara. Dan saya berharap suara saya menginspirasi lebih banyak suara untuk bangkit dan memperjuangkan pendidikan. Terima kasih telah mendengarkan kisah Malala Yousafzai. Mari kita bersama-sama menjadi suara untuk pendidikan dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk semua anak, dimanapun mereka berada.